Oke teman-teman, kita jumpa lagi pada video kali ini. Kita dikejutkan atau diberikan surprise terus ya, dengan berita-berita yang hangat-hangat dan unik-unik. Bukan unik-unik juga sih ini ya, kelihatannya terus memberikan berita-berita yang mengagetkan kita, yang kemudian berita-berita yang sangat disayangkan ya teman-teman para penonton. Nah, sebelum dilanjut silakan untuk di subscribe channelnya, silakan diberikan komentar di bawah kolom komentar, dan silakan untuk di share video-video yang ada di channel ini kalau merasa bermanfaat ya gitu teman-teman. Nah, beritanya bahwa ada salah satu Kapolda yang sudah ditangkap oleh Propam terlibat kasus narkoba, dan katanya Kapolda ini juga belum serah terima jabatan ya, masih belum, tapi sudah keburu ketangkap gitu ya, ketangkap narkoba. Kira-kira berapa banyak sih ya, kita coba lihat berapa banyak sih sebenarnya narkoba, atau narkoba terkait apa, narkoba apa, sabu, ganja atau apa ya sebenarnya ya. Sebenarnya berita ini udah dari kemarin ya, udah beredar. Dan kemudian sekarang Kapoldanya itu dibenarkan oleh Pak Kapolri juga bahwa benar sudah dilakukan penangkapan terhadap salah satu Kapolda. Nah, kita tidak asing ya, para penonton mungkin tidak sudah mendapatkan beritanya ya, dan sebenarnya dari kemarin saya sudah mendapatkan beritanya, cuma saya mau memastikan apakah benar apa enggak gitu, makanya baru berikan informasinya hari ini gitu ya. Ini ada kronologisnya di sini. Ini yang dirilis oleh Pojok 1. Oke, ini kemarin sebenarnya, kemarin sore ini, tanggal 14 Oktober 2022 jam 16.21 waktu Indonesia Barat. Kronologi penangkapan Kapolda Jatim, Jawa Timur ya, Irjen Teddy disebut berawal penangkapan sabu 41 kg. Wah, banyak kalinya. Oke, ini sudah irjennya, ini sudah irjen ya. Oke ya, kronologis penangkapan Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa. Oke, disebut berawal dari penangkapan 41,4 kg sabu-sabu di Sumatera Barat. Banyak juga nih ya. Oke, dari informasi yang beredar dihimpun Pojok 1, kronologis penangkapan Kapolda Jatim yang belum sertijab ini karena Irjen Teddy Minahasa diduga menjual barbuk sabu-sabu 5 kg. Ya, barbuk itu barang bukti gitu ya. Dari 51,4 kg sabu-sabu yang diamankan, diduga Irjen Teddy meminta barang bukti 10 kg sabu kepada seorang Kapolres. Wah, keren. Lalu Teddy menjual 5 kg sabu tersebut kepada seorang mami bernama Linda. Oh, oke. Ya, oke. Salah satu pengusaha diskotik yang ada di Jakarta. Hasil pengembangan tim gabungan, polisi menangkap mami Linda dan setelah melakukan pemeriksaan berujung kepada Teddy Minahasa. Apakah Kapolres yang dimaksud ini sudah dilakukan penangkapan juga ini pastinya ya? Gak mungkin enggak ya, sama berarti Linda, mami Linda ya gitu ya, pengusaha salah satu diskotik ya. Berarti udah ada 3 orang nih ya yang terlibat dalam kasus jual beli ya narkotika. Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa ditangkap tim gabungan Propam Polri, Dit Narkoba, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Oh, 3 ya, 3 ini gabungan nih. Luar biasa. Kapolri membenarkan penangkapan Teddy. Jenderal Sigit membenarkan penangkapan Irjen Teddy Minahasa ini. Kapolri akan secara khusus menyampaikan kasus Irjen Teddy Minahasa. Sigit mengatakan penangkapan Irjen Teddy bagian dari komitmen pemberantasan narkoba. Oke. Setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait masalah TM, tegas Kapolri Jenderal Sigit dalam jumpa pers secara langsung di YouTube Sekretariat Presiden Jumat ya. Kemarin nih, 14 Oktober 2022. Dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang disampaikan Bapak Presiden. Judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Mantap, semoga bersih ya. Penangkapan Teddy terjadi pada saat Presiden Jokowi Dodo memanggil semua Kapolres dan Kapolda se-Indonesia ke istana
Hasil tes urin Kapolda Jatim, ya, Jawa Timur ini, Irjen Teddy Minasa juga positif amfetamin ketika diperiksa di Istana Negara. Nah, gitu teman-teman, ternyata benar, ternyata positif. Berarti bukan hanya menjual ya, berarti mengkonsumsi juga. Kalau positif, kalau nggak positif, kalau negatif berarti ya nggak mengkonsumsi. Ya, kita bisa asumsikan seperti itu. Asumsi kan nggak masalah, kita berpendapat kan gitu ya, teman-teman. Nah, ini lagi ada di rilis dari Tribun News. Nah, ini terancam berapa tahun dijerat dengan pasal apa nih? Di sini nih ada beritanya. Kronologis, Kapolda Teddy Minahasa terlibat kasus jual beli narkoba terancam hukuman mati. Oke, kalau terancam hukuman mati itu maksimal sih biasanya ya pasal-pasal tersebut ya. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyampaikan terkait kasus narkoba yang menjerat Kapolda Jawa Timur atau Jatim Irjen Pol Teddy Minahasa, di mana awalnya pihaknya telah melakukan penggerebekan terhadap seseorang yang diduga sebagai pengedar sabu berinisial HE pada Senin 10 Oktober 2022 pukul 20 WIB. Komarudin mengatakan saat penggerebekan, ya, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 2 bungkus seberat 43 gram. 43 gram itu kurang 1 kilo ya. Oke. Kemudian pada hari yang sama, Polres Jakarta Pusat melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pria berinisial AR alias Abeng. Ya. Pada saat ditelusuri, Komarudin mengatakan HE memperoleh sabu tersebut dari AR alias Abeng. Oke, berikutnya, berdasarkan keterangan HE, barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Jelas Komarudin dalam konferensi pers Jumat 14 Oktober 2022. Selanjutnya, Komarudin mengatakan pihaknya kembali melakukan pendalaman terhadap AR. Kemudian AR menyebut bahwa sabu yang diperoleh dari AD yang memperoleh anggota polisi Polres Metro Jakarta Barat. Polisi pun langsung melakukan penggeledahan di rumah AD, tetapi tidak menemukan barang bukti apapun. Lalu Komarudin mengatakan AD mengakui bahwa sabu yang diamankan adalah miliknya. Oke. AD mengatakan sabu tersebut diperolehnya dari anggota polisi lain berpangkat kompol. Oh, ada yang berpangkat kompol lagi, KS, yang merupakan Kapolsek Kalibaru. Nah, ini Kapolsek Kalibaru. Selanjutnya, Komarudin mengatakan pengembangan terkait penggerebekan sabu ini dilanjutkan oleh Dirnarkoba Polda Metro Jaya. Oke. Dirnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa mengungkap Kompol KS bekerja sama dengan Aib2J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Oke, oh banyak juga nih terlibat ya, anggota polisi ya. Mungkin Mukti mengatakan pada penelusuran yang dilakukan, pihaknya menyita barang bukti dari Kompol AS di kantornya adalah sabu seberat 30,5 gram. Saudara KS menyebut barang tersebut dari saudara L yang sering melakukan pertemuan di kediaman AW di daerah Kebun Jeruk, ujarnya. Selanjutnya, kata Mukti, AW diamankan di rumahnya pada Rabu 12 Oktober pukul 13.30 WIB dengan A bersama barang bukti sabu seberat 1 kg. Oke. Berikutnya ya, menurut keterangan A serta L, masih ada sabu yang dimiliki oleh D yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan kini menjabat sebagai Kabak Ada Polda Sumba, Sumatera Barat, gitu ya. Polisi pun menyita barang bukti sabu di kediaman D di Cimanggi, yaitu seberat 2 kg. Oh, banyak ini. Mukti mengatakan D menggunakan A sebagai perantara dengan L. Kemudian menurut keterangan A dan L, Kapolda Irjen Pol Teddy Minahasa terlibat sebagai pengendali barang bukti 5 kg sabu dari Sumatera Barat. Jauh juga ya. Transaksinya itu sampai begitu bisa ya. Oke, telah menjadi 3,3 kg BB sabu yang kita amankan dan 1,7 kg BB sabu yang telah dijual oleh saudara DG yang kini telah ditahan, tuturnya. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2
Subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara 20 tahun. Luar biasa ya. Ini Kapoldanya ini belum serah terima jabatan, belum sertijab, tapi keburu kena keburu ditangkap ya, karena terlibat dalam kasus narkoba. Sangat disayangkan, padahal udah irjen ya katanya. Ini udah irjen nih, berarti udah 2 bintangnya ya, udah 2 bintangnya di punduk, tetapi masih melakukan jual beli narkoba. Waduh, gimana nih? Ini dikajukan dengan beberapa berita ya, terus ini sangat disayangkan ini. Polri oknum-oknum ya, oknum-oknum ini terus tidak sadar gitu ya. Padahal sekarang itu institusi Polri itu lagi disorot-sorot loh, lagi banyak hal-hal yang kemudian rasa kepercayaan masyarakat semakin semakin menurun gitu. Tapi tolonglah, udah cukup lah sampai di sini. Yang lain-lain itu tolonglah jangan sampai lah. Kasihan ini Pak Kapolri juga terus dihajar dia ya. Nggak lama dari kejadian Verdi Sambo ya, kemudian kejadian lagi kemarin di Stadion Kanjuruhan, ini lagi terjadi terkait dengan narkoba. Ada beberapa hal yang lain, tolonglah sadarlah ya. Tapi sudah dikasih ultimatum nih ya sama Pak Jokowi juga ini, Pak Presiden ya. Kemarin saya melihat tadi video ya, sudah memberikan warning nih kepada institusi Polri, kepada Polri ya, anggota-anggota Polri. Ya, semoga ini berjalan nanti ya sesuai dengan harapan. Ini harapan masyarakat ini. Untuk benar-benar melakukan pembersihan di institusi Polri. Kita sangat sayang dengan Polri. Kita sangat membutuhkan Polri, tetapi mohon dengan orang-orang tertentu. Ini nggak semua sih, bukan berarti Polri itu semua orang yang nggak benar, enggak. Oknum-oknum lah, ada oknum-oknum ini yang menjadi terpengaruh ya, nama institusi jadi rendah gitu. Tolonglah diperbaiki, kita jagalah. Ayo kita sama-sama ya untuk membantu masyarakat sesuai dengan aturan dan undang-undang, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Semoga nanti kita dapatkan berita berikutnya ya. Semoga ini terakhir kali lah harapannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.